Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun berada membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran firman hari ini, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama-sama, menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara, ini adalah bagian di mana Paulus membela akan dirinya, di mana dia diperhadapkan dengan seorang raja, yaitu Agripa. Ya, ini adalah pembelaan Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa. Tetapi saudara, di dalam pembelaan Rasul Paulus ini ada hal-hal yang sangat penting, yang menarik untuk kita coba perhatikan dan menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah oleh pertolongan Allah aku dapat hidup. Saudara, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang pelayan Tuhan, seorang yang melayani Tuhan dengan begitu luar biasa sekali. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hatinya ketika dia melayani, ketika dia memberitakan Injil. Sekalipun dia mendapatkan tantangan dari orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan pandangannya, tidak setuju dengan pandangan imannya, saudara. Tetapi Paulus sama sekali tidak gentar dan tidak takut. Banyak orang yang berusaha untuk membatasi gerak-geriknya. Banyak orang yang berusaha untuk mengekang dia, yang berusaha untuk menghambat pelayanannya. Tetapi Paulus tidak pernah mundur dan tidak pernah menyerah. Saudara, Tuhan yang baik, Tuhan yang telah memanggil Paulus, Tuhan yang telah mengutus Paulus, tidak pernah saudara meninggalkan Paulus di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hal-hal penting apa saudara yang bisa kita petik dan kita pelajari dari Kisah Para Rasul pasal 26, 19 sampai 23 ini, yang merupakan pembelaan Paulus di hadapan Raja Agripa. Ada hal-hal yang penting yang perlu kita pahami di sini, saudara, dan menjadi pembelajaran bagi kita, bagi orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Saudara, sangat menarik sekali ketika kita membaca berulang-ulang di dalam ayat yang ke-19. Saudara, perhatikan di sana, kepada penglihatan yang dari surga itu. Saudara, penglihatan yang seperti apa? Yaitu saudara yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18.
bagaimana Rasul Paulus ketika dengan begitu semangat pergi ke Damsyik untuk memusnahkan, untuk memenjarakan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan itu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, kepada penglihatan yang dari surga itu, kepada panggilan surgawi itu, Rasul Paulus katakan, tidak pernah aku tidak taat. Sudah kalimat yang sangat luar biasa sekali. Dengan penglihatan itu, pada panggilan itu, pada perjumpaan pribadi itu, Rasul Paulus berkata, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, Paulus seorang hamba Tuhan yang taat kepada panggilan Tuhan, yang taat kepada apa yang menjadi tugas yang telah Tuhan tetapkan baginya. Seorang Paulus adalah seorang yang taat. Saudara, saya pikir ketaatan bukan hanya untuk Paulus, bukan hanya untuk segelintir hamba Tuhan, tetapi juga untuk kita semua orang-orang Kristen. Bagaimana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan bagaimana kita mengatakan bahwa dalam perjumpaan itu, aku tidak taat. Aku taat, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita orang-orang Kristen di zaman sekarang ini, mari kita belajar untuk taat kepada panggilan Tuhan. Taat kepada apa yang telah Tuhan tetapkan untuk kita jalani, untuk kita lakukan. Seperti juga halnya Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang taat. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dalam bagian ini adalah Paulus. Dia menyerukan satu pertobatan yang sejati. Bukan satu pertobatan yang semu, yang palsu, yang hanya sekedar penyesalan saja. Tetapi satu pertobatan yang sejati. Saudara melihat di dalam ayat yang ke-20, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem, dan kepada orang-orang Yahudi yang ada di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Dia menyerukan berita pertobatan itu bukan hanya kepada segelintir orang, tetapi kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Seruan pertobatan, saudara, dikumandangkan. Apa yang dikumandangkan? Seruan pertobatan. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa mereka harus bertobat. Harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara, pertobatan yang sejati bukan hanya pertobatan yang kemudian kita menyesali perbuatan kita, menyesali perbuatan dosa kita, saudara, menyesali akan keberdosaan kita, tidak. Tetapi pertobatan yang sejati adalah ketika kita berbalik dari kejahatan, dari kegelapan kepada terangnya, kita berbalik kepada Allah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Pertobatan yang sejati bukan hanya berbalik kepada Allah, tetapi harus disertai dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan. Perbuatan-perbuatan yang sesuai atau mencerminkan bahwa diri kita adalah orang yang sudah bertobat. Saudara, Tuhan sedang menantikan akan pertobatan yang sejati ini. Sangat disayangkan sekali, saudara, banyak orang-orang Kristen yang hanya bertobat secara lahiriah. Bertobat hanya di mulut. Bertobat hanya sekedar menyesali perbuatan dosanya, tetapi tidak disertai dengan berjalan bersama dengan Allah, berbalik kepada Allah, dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara, orang lain sekarang sedang menantikan buah pertobatan hidup kita. Orang lain sedang menantikan apakah kita betul-betul mengalami pertobatan yang sejati itu. Pelajaran yang kedua, Paulus katakan supaya setiap kita juga mengalami pertobatan yang sejati itu. Saudara, pelajaran yang ketiga, saudara, yang tidak kalah pentingnya dari bagian ini, dari Kisah Para Rasul pasal 26 ini, saudara. Yang ketiga adalah bagaimana Rasul Paulus mengakui di hadapan Raja Agripa dan juga di hadapan Tuhan, di hadapan orang-orang yang ada pada saat itu. Dia katakan, oleh pertolongan Allah, Paulus, aku hidup dan tetap bisa melayani. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-22,
Sangat jelas sekali di sana dikatakan, tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang besar maupun orang-orang kecil. Saudara, Rasul Paulus menyadari bahwa pelayanan yang dia kerjakan tidak mudah. Banyak orang yang berusaha untuk menghambatnya. Banyak orang yang berusaha untuk membunuhnya, untuk membinasakannya. Tetapi saudara, Tuhan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang menepati janji dan tetap menyertai Paulus. Di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus pernah berjanji di sana, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Paulus mengalami itu. Karena di itu dia berkata, oleh pertolongan Allah, Paulus atau aku hidup dan tetap bisa melayani. Saudara, di dalam setiap kesulitan yang Paulus hadapi, Tuhan tetap menunjukkan penyertaannya. Ketika di dalam penjara, Tuhan menyertai Paulus. Ketika hendak dihukum, dibunuh, Tuhan menyertai Paulus. Ketika dia ada orang-orang yang berusaha menghalangi Paulus, tetap Tuhan menyertai Paulus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan hari ini melalui firman-Nya, Dia menginginkan setiap kita menjadi seorang yang taat. Di dalam firman-Nya, Tuhan menghendaki kita supaya kita juga mengalami pertobatan yang sejati. Di dalam firman-Nya, Tuhan ingetin kita bahwa oleh karena pertolongan Dia sajalah saudara dan saya hidup sampai hari ini, dan semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan ini dan menghidupi 3 hal penting ini saudara, maka hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur dan biarlah firman-Mu akan terus kami ingat, termeteraikan di dalam hati kami, dan menuntun memimpin hidup kami. Jadikan kami sebagai orang yang taat. Jadikan kami sebagai orang yang juga mengalami pertobatan yang sejati. Bukan hanya pertobatan yang palsu, yang hanya menyesali, tetapi sungguh-sungguh hidup kami menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Demikian pula ya Tuhan, kami menyadari, kami mengakui bahwa kalau kami ada sampai hari ini, sampai sekarang ini, adalah karena pertolongan Tuhan semata-mata. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.